Halo, apa kabar? Hari ini kita akan mengerjakan beberapa soal yang berhubungan dengan hidrolisis garam. Untuk soal yang pertama, kita lihat di sini ada CH3COONA. Di dalam air, dia akan terionisasi menjadi CH3COO- ditambah Na+, sorry. Selanjutnya untuk reaksinya, karena CH3COO- ini berasal dari asam lemah CH3COH, maka dia adalah basa konjugasi yang kuat, sehingga ketika direaksikan dengan air akan mengalami reaksi menjadi CH3COOH ditambah OH-. Selanjutnya untuk Na+, karena dia berasal dari basa kuat NaOH, ketika direaksikan dengan H2O itu tidak terjadi reaksi. Nah, dari sini kita lihat ini karena sisanya adalah OH-, berarti ini adalah sifatnya adalah basa, ya. Kemudian karena cuman CH3CO- yang bereaksi, berarti ini hidrolisisnya adalah hidrolisis yang parsial. Sedangkan untuk soal B, ya, kita lihat di sini ada AlNO3 3 kali. Di dalam air dia akan terurai menjadi Al3+ ditambah 3NO3-. Untuk Al3+ ketika direaksikan dengan air akan membentuk AlOH 3 kali ditambah 3H+. Selanjutnya untuk NO3- karena berasal dari asam kuat HNO3, ketika direaksikan dengan H2O ini tidak terjadi reaksi. Berarti ini juga reaksinya parsial hidrolisisnya. Dan karena ada H+, berarti sifatnya adalah asam. Oke. Next, kita diminta untuk menentukan larutan yang mengubah fenolphthalein jadi merah. Nah, ini berarti cari yang sifatnya basa. Oke, yang pertama ini berasal dari basa kuat sama asam lemah, ya. Berarti ini garam basa. Ya, untuk H2SO4 adalah asam kuat. Kemudian NH4Cl itu adalah garam asam karena berasal dari basa lemah NH3 sama asam kuat HCl. Kemudian NaNO3 ini juga garam netral. Ya, berasal dari asam kuat basa kuat. Sedangkan untuk yang terakhir ini adalah asam lemah. Ya, berarti dari sini yang punya sifat basa hanya yang A. Selanjutnya untuk nilai pH dari CH3CO2 kali, ini pertama kita tuliskan dulu ya reaksi ionisasinya. CH3COO2 kali di dalam air akan terurai menjadi Ca2+ ditambah 2 CH3COO-. Nah, di sini dikatakan 0,1 molar. Berarti di sini jadi 0,2 ya. Jangan lupa 2/1 kali 0,1 dapat 0,2 molar untuk konsentrasi daripada anion. Selanjutnya untuk menghitung pH-nya, pertama kita mesti cari OH- dulu ya. Konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikalikan dengan konsentrasi anion. Ya, konsentrasi anion. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Kw kalau nggak disebutin berarti dianggap 10⁻14 dibagi Ka-nya 10⁻5 dikali konsentrasi anionnya 0,2. Berarti sama dengan akar dari 2 kali 10⁻⁹ ya. Min 10, sorry. Min 10. Berarti sama dengan kalau di akar kita dapat akar 2 itu sekitar 1,4 kali 10⁻⁵ molar. Itu adalah konsentrasi OH-. Selanjutnya kita cari pOH. pOH sama dengan min log OH- sama dengan min log 1,4 kali 10⁻⁵. Berarti dapat 5 kali 5 dikurang log 1,4. Berarti pH-nya sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 min 5 min log 1,4, berarti sama dengan 9 plus log 1,4. Selanjutnya di sini dikatakan ada reaksi ya. Ada reaksi antara CH3COOH dengan KOH. Berarti tulis dulu reaksinya. CH3COOH ditambah KOH akan bereaksi menjadi CH3COOK ditambah H2O.
Nah, karena di sini 50 mili, 0,1 molar, berarti di sini dapat 5 milimol. Begitu juga dengan KOH, 50 mili, 0,1 molar, berarti di sini juga 5 milimol. Karena sama ya, perbandingan koefisien 1:1, berarti CH3COOH-nya cukup pasti 5 milimol. Nah, karena volumenya ada 100 mili ya, dari 50 tambah 50, 100 ml, maka konsentrasinya adalah 0,05 molar. Selanjutnya, tuliskan reaksi hidrolisisnya, reaksi ionisasinya. Sehingga kita peroleh di sini CH3CO- ditambah K+. Kalau di sini 0,05, di sini juga pasti 0,05 molar karena 1:1 ya. Selanjutnya kita hitung nilai konsentrasi OH- ya. Konsentrasi OH- sama dengan KW per Ka dikali M, berarti sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 0,05. Nanti ini kita peroleh 5 dikali 10 pangkat min 11 atau akar dari 50 kali 10 pangkat min 12. Ini akar 50 itu kira-kira 7, berarti dapat dituliskan 7 kali 10 pangkat min 6 molar. Selanjutnya kita cari pOH, sama seperti sebelumnya, berarti min log OH- ya, OH-. Berarti ini nanti dapat 6 min log 7. Sedangkan untuk pH-nya berarti sama dengan 8 ditambah log 7. Selanjutnya nomor 5. Di sini kita punya garam NaCN ya, sebanyak 4,9 gram, volumenya 1 liter. Pertama kita cari mol dari NaCN dulu. Berarti 4,9 dibagi MR-nya 49 ya. Nanti bisa dihitung MR dari NaCN 49. Ini nanti dapat 0,1 mol. Selanjutnya kita cari konsentrasi NaCN. Ini berarti molnya dibagi volume. Berarti 0,1 dibagi 1 ya, 1 liter. Berarti kita dapat 0,1 molar. Berikutnya kita tuliskan dulu reaksi hidrolisisnya, Na plus ditambah Cn minus, yang akan bereaksi Cn minus, ini jangan lupa, ini berarti 0,1 molar, karena 1:1 berarti juga 0,1 molar. Selanjutnya seperti biasa kita gunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi anion ya. Berarti kita peroleh akar dari KW-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 7 kali 10 pangkat min 10, dikali dengan anionnya 0,1. Ya, untuk hasilnya adalah, sebentar, 1 dibagi 7 itu sekitar 1,4 lah ya, sekitar 1,4. 1,4 kali 10 pangkat berapa deh? Min 4, min 5, min 6. 10 pangkat min 6. Ya. 1,4 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau di akar ini berarti sekitar 1,2 ya. 1,2 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya, konsentrasi OH- nah, sudah, berarti cari pOH ya. pOH-nya berarti nanti dapat pOH-nya berarti dapat 3 min log 1,2, sedangkan untuk pH-nya berarti kita peroleh 11 ditambah log 1,2. Oke, next. Untuk soal berikut kita lihat ini pH-nya 9 ya. Kalau pH-nya 9 berarti karena ini natrium asetat ini adalah garam basa ya. Berarti kalau garam basa kita perlu cari pOH dulu. pOH sama dengan 14 dikurang pH, berarti sama dengan 5. Selanjutnya konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min pOH, berarti 10 pangkat min 5 ya. Selanjutnya
kita masukkan ke persamaan konsentrasi OH minus sama dengan akar dari KW per Ka dikali konsentrasi anion. Oh ya, konsentrasi anionnya belum ya. Itu yang mau kita cari. Nah, berarti ini 10 pangkat min 5 sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi anion. Oke, kita kuadratkan kanan kiri, kita dapat 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5, kita dapat 10 pangkat min 9 dikali konsentrasi anion. Dari sini berarti kita peroleh konsentrasi, ini 10 ya, 10 pangkat min 5 dikuadratkan 10 pangkat min 10. Untuk konsentrasi anion berarti sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 9, sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Selanjutnya lagi, natrium asetat itu berarti CH3COONa. Itu kalau di dalam air akan jadi CH3COO minus ditambah Na plus. Di soal dari perhitungan tadi anionnya adalah 10 pangkat min 1 atau 0,1 molar ya. Berarti CH3COONa-nya juga 0,1 molar karena 1:1. Selanjutnya kita cari molnya. Mol itu sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 2 liter. Berarti kita dapat 0,2 mol. Selanjutnya untuk massa itu sama dengan mol dikali mr. Berarti 0,2. Nah, untuk mr dari CH3COONa itu adalah 59 tambah 23. 82 ya. 82 berarti 0,2 dikali 82 nanti kita dapat 16,4 gram. Untuk soal berikutnya lagi NH4Cl hidrolisis 10 pangkat min 9. Nah, ini kalau tetap hidrolisis ini berarti KH ya. KH sama dengan 10 pangkat min 9. Nah, untuk konsentrasi H+, ini karena ini adalah garam asam ya, jadi langsung aja. Karena garam asam berarti H+ sama dengan akar KH dikali molaritas. Ya, berarti sama dengan akar dari 10 pangkat min 9 dikali molaritasnya atau konsentrasi garamnya, konsentrasi kationnya 0,4 ya, 0,4. Berarti dapat 2 kali 10 pangkat min 5 molar. Ya, ini jawabannya. Oke, soal ke-8. Di sini dikatakan ada reaksinya lagi. Ya, kita tulis dulu reaksinya. Berarti NH4OH ditambah HCl menjadi NH4Cl ditambah H2O. Ya. Di sini 100 mili 0,4 molar. Berarti di sini 40 milimol. HCl-nya 400 mili 0,1 molar. Berarti di sini jadinya 40 milimol ya. Karena perbandingan 1:1 berarti di sini 40 milimol. Kemudian dibagi dengan 500 ya. 500 ml nanti dapat 0,8 molar. 0,08 molar. Selanjutnya kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya NH4+ tambah Cl minus. Kalau di sini 0,08 berarti di sini juga 0,08 molar. Selanjutnya kita cari konsentrasi H+-nya ya. Konsentrasi H+ ini sama dengan akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi kation ya. Sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 dikali 0,08 ya dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Nanti kita peroleh akar dari 8 kali 10 pangkat min 16 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5 itu sama dengan akar dari 4 kali 10 pangkat min 11 atau 2 kali 10 pangkat min 5,5. Ini konsentrasi H+-nya ya.
Berarti pH-nya sama dengan 5,5 kali dikurang log 2 ya. Oke. Soal ke-9. Ini pH-nya 5, berarti sama kayak tadi, ini berarti dari pH-nya 5 itu kita cari konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat min 5. Kemudian karena ini adalah garam asam, berarti konsentrasi H plus sama dengan akar KW per KB per KH per KB ya, benar ya, KB dikali konsentrasi kation ya. Berarti 10 pangkat min 5 sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi kation, itu yang kita cari ya. Berarti 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 9 dikali konsentrasi kation atau konsentrasi kation sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Oke. Selanjutnya kita tuliskan dulu reaksi hidrolisis reaksi ionisasinya NH4+ tambah Cl- ya. Dari soal kita tahu dari perhitungan sebelumnya kita tahu kationnya 10 pangkat min 1 atau 0,1 molar, berarti NH4Cl-nya juga 0,1 molar. Berarti mol sama dengan mol NH4Cl adalah molaritas kali volume, berarti 0,1 volumenya 1. Ya, dapat 0,1 mol ya, 0,1 mol ya, 1 liter. Selanjutnya masanya berarti mol dikali dengan mr. Molnya 0,1, mr dari NH4Cl adalah 58,5 sehingga kita peroleh 5,85 gram. Oke, soal terakhir. Di sini katakan NH4OH pH-nya 11. Ini adalah basa lemah. Sehingga untuk menghitung pertama kita hitung konsentrasi OH- dulu ya. pH 11 berarti pOH-nya sama dengan 3. Konsentrasi OH- berarti 10 pangkat min 3 ya. Untuk basa lemah rumusnya adalah akar dari KB kali molaritas. Berarti 10 pangkat min 3 sama dengan akar dari KB dikali molaritasnya 0,1. Terus 10 pangkat min 6 sama dengan KB dikali 0,1. Kita peroleh KB-nya adalah 10 pangkat min 5. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk mencari pH larutan NH4Cl 4 kali 10 pangkat min 3. Ya, nah pertama kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya, jadi NH4+ tambah Cl-, kalau di sini 4 kali 10 pangkat min 3 karena 1:1, berarti di sini juga 4 kali 10 pangkat min 3. Kemudian konsentrasi H+-nya itu sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi kation, sehingga kita peroleh akar KW-nya 10 pangkat min 14, KB-nya 10 pangkat min 5, kationnya 4 kali 10 pangkat min 3. Ini kita peroleh akar dari 4 kali 10 pangkat min 12. Atau konsentrasi H+-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Ya. Oke, next. Kita ngitung pH-nya. pH sama dengan min log H+, sama dengan 6 min log 2. Ya, jawabannya. Oke. Demikian pembahasan 10 soal yang berhubungan dengan hidrolisis garam. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.